Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ajeng Lutfiah Hasanah dari Prodi Perbankan Syariah NPM 411933250007. Di dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan atau tugas yang diberikan oleh dosen saya dengan mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Pada video kali ini saya disuruh untuk menjelaskan akad dan skema beberapa produk keuangan syariah, yaitu produk tabungan syariah, kemudian produk jasa bank syariah, kemudian pasar modal syariah, asuransi syariah, dan penggadaian syariah. Akad yang pertama yaitu akad dan skema produk tabungan di bank syariah. Produk tabungan bank syariah umumnya menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Yang pertama yaitu akad wadiah. Wadiah adalah akad titipan dari nasabah kepada bank untuk dijaga dengan aman. Skemanya seperti nasabah menitipkan dana ke bank syariah, lalu bank syariah menjaganya. Kemudian dana dapat diambil kapan saja. Penjelasan lebih singkatnya, bank hanya bertugas menjaga dana nasabah. Kemudian bank boleh memberikan bonus, tetapi bonus tersebut tidak diperjanjikan di awal sehingga tidak termasuk riba. Yang kedua yaitu akad mudharabah. Pengertian akad mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal. Skemanya, nasabah menyetorkan dana, lalu bank mengelola dana tersebut, kemudian keuntungannya itu dibagi sesuai nisbah. Atau penjelasan lebih singkatnya, nasabah bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan bank sebagai pengelola kemudian keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua adalah akad dan skema produk jasa di bank syariah. Produk jasa bank syariah biasanya menggunakan akad ijaroh, kafalah, dan wakalah. Akad ijaroh pengertiannya yaitu adalah akad pemanfaatan jasa dengan pembayaran upah atau biaya jasa. Skemanya seperti nasabah meminta layanan kepada bank, lalu bank memberikan layanan tersebut dan nasabah membayar ujroh atau upah kepada bank. Contohnya transfer uang atau pembayaran tagihan. Yang kedua yaitu akad kafalah yang artinya penjaminan. Akad kafalah adalah penjaminan yang dilakukan bank terhadap kewajiban nasabah. Contoh skemanya seperti nasabah meminta jaminan, lalu bank menjamin, dan kemudian ada pihak ketiga untuk menerima jaminan tersebut. Contohnya seperti bank garansi dalam proyek atau tender. Yang ketiga yaitu adalah akad wakalah yang artinya perwakilan. Pengertian dari akad wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada pihak lain. Artinya nasabah memberikan kuasa kepada nasabah memberikan kuasa, lalu bank mewakilkan transaksi itu, lalu transaksi selesai. Jadi seperti pembayaran listrik kayak kita tidak bisa nih datang, tapi kita hanya bisa lewat online. Jadi kita mewakilkan pembelian listrik itu lewat online. Yang ketiga yaitu ada akad dan skema produk pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan kegiatan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama yaitu ada saham syariah. Akadnya yaitu menggunakan akad musyarakah dan mudharabah. Skemanya contohnya investor membeli saham, kemudian perusahaan mengelola modal, lalu investor memperoleh keuntungan. Penjelasan lebih singkatnya, investor menjadi pemilik sebagian perusahaan, dan berhak mendapatkan dividen atau keuntungan perusahaan. Yang kedua yaitu ada sukuk obligasi syariah. Akadnya yaitu menggunakan ijaroh, mudharabah atau musyarakah. Skemanya seperti investor menanamkan dana, lalu dana digunakan untuk proyek syariah, kemudian investor memperoleh bagi hasil atau imbalannya. Penjelasan lebih singkatnya, sukuk berbeda dengan obligasi konvensional karena tidak menggunakan bunga melainkan bagi hasil
bagi hasil atau sewa. Yang keempat yaitu akad dan skema produk asuransi syariah. Asuransi syariah menggunakan akad tabaru dan wakalah bil hujroh. Akad tabaru yaitu artinya tolong menolong. Pengertiannya seperti saya menyumbangkan sebagian dana untuk membantu orang lain yang sedang kena musibah. Skemanya seperti saya membayar kontribusi dengan akad dana tabaru, lalu si pemilik kontribusi tersebut membantu peserta atau orang lain yang mengalami musibah. Yang kedua yaitu akad wakalah bil hujroh. Pengertiannya seperti saya memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dana dengan imbalan jasa. Contoh skemanya seperti saya memberikan kuasa saya kepada perusahaan untuk mengelola dana dan kemudian perusahaan menerima ujroh. Penjelasannya yaitu adalah prinsip utama asuransi syariah adalah saling membantu, bukan mencari keuntungan dari musibah. Yang kelima, akad dan skema produk di penggadaian syariah. Produk penggadaian syariah menggunakan akad rahan, yang artinya akad menahan barang sebagai jaminan atas pinjaman. Skema singkatnya, nasabah menyerahkan barang jaminan, lalu penggadai memberikan dana dan nasabah melunasi pinjaman, lalu penggadaian tersebut mengembalikan barangnya. Penjelasan lebih singkatnya, barang yang digadaikan tetap menjadi milik nasabah dan penggadaian hanya menyimpan barang tersebut sebagai jaminan dan memperoleh biaya pemeliharaan atau penyimpanannya. Yang kedua yaitu akad ijaroh. Akad ijaroh adalah akad sewa atau jasa dalam penggadaian syariah. Ijaroh digunakan untuk biaya penitipan dan pemeliharaan barang gadai. Contoh skema akad ijaroh yaitu yang pertama, barang gadai disimpan oleh penggadaian. Yang kedua yaitu penggadaian memberikan jasa penyimpanan. Yang ketiga yaitu nasabah membayar biaya penitipan atau ujroh. Yang keempat yaitu adalah setelah pinjaman lunas maka barang akan dikembalikan. Yang ketiga yaitu ada akad ar-rum, yaitu akad yang digunakan untuk pembiayaan usaha mikro dengan jaminan tertentu seperti BPKB kendaraan. Skema akad ar-rum yaitu adalah yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan usaha, yang kedua, nasabah menyerahkan jaminan, yang ketiga, penggadaian memberikan modal usaha, yang keempat yaitu nasabah mengangsur pembiayaan sesuai kesepakatan, yang kelima yaitu adalah setelah lunas maka jaminan akan dikembalikan. Cukup sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.